Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Muslim Indonesia akan memberikan beberapa info menarik mengenai diabetes mellitus. Ingin tahu apa itu diabetes mellitus? Yuk simak penjelasan berikut ini. Diabetes mellitus menurut American Diabetes Association tahun 2010 adalah suatu kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik hiperglikemi yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kerja insulin, atau kedua-duanya. Adapun epidemiologi dari diabetes mellitus berdasarkan WHO memprediksi kenaikan jumlah penyandang DM di Indonesia dari 8,4 juta pada tahun 2000 menjadi 21,3 juta pada tahun 2030. Diperkirakan pada tahun 2030 nanti akan ada 194 juta penduduk yang berusia di atas 20 tahun terkena penyakit DM. Menurut laporan hasil Riskesda oleh Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa rata-rata prevalensi DM di daerah urban untuk usia di atas 15 tahun sebesar 5,7%. Faktor resiko dari diabetes mellitus yaitu usia di atas 45 tahun. Namun, tidak menutup kemungkinan usia yang di bawah 45 tahun juga bisa menderita diabetes mellitus jika memiliki faktor resiko seperti yang pertama, obesitas atau kegemukan, yang kedua, adanya riwayat keluarga baik dari ayah maupun dari ibu, yang ketiga, aktivitas fisik yang kurang, yang keempat, pernah mengalami gula darah yang tinggi pada saat hamil atau pernah melahirkan anak dengan berat badan lahir di atas 4 kilo. Yang kelima, adanya riwayat hipertensi, kolesterol yang tinggi, penyakit jantung maupun stroke. Dan yang keenam, sering mengkonsumsi alkohol atau merokok. Selanjutnya, tanda dan gejala penyakit diabetes mellitus. Yang pertama, sering mengalami lelah. Yang kedua, sering buang air kecil, terutama pada malam hari. Dan yang ketiga, mengalami penurunan berat badan. Yang keempat, luka yang sulit sembuh. Dan yang kelima, mengalami masalah seksual pada pria seperti gangguan disfungsi ereksi. Lalu, tanda dan gejala berikutnya adalah sering merasa haus dan lapar, penglihatan mata yang kabur, rasa kesemutan atau mati rasa pada kaki dan tangan, serta bagi wanita akan merasakan gatal di daerah kewanitaannya. Untuk mencegah terjadinya komplikasi pada penderita diabetes mellitus, ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Di antaranya, yang pertama, minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter. Yang kedua, jaga kadar gula darah dengan tes rutin kadar gula darah dan melakukan check up. Yang ketiga, makan makanan sehat dengan memperbanyak konsumsi sayur dan buah, kurangi lemak, gula, dan makanan asin. Yang keempat, beraktivitas fisik secara teratur. Yang kelima, waspada terhadap infeksi dan gangguan kulit. Yang keenam, periksa kesehatan mata secara teratur. Dan yang ketujuh, waspada jika ada kesemutan, rasa terbakar, hilangnya sensasi, dan luka pada bagian bawah kaki. Selanjutnya pembahasan tentang komplikasi dari diabetes mellitus atau yang kita kenal sebagai penyakit gula. Jadi yang pertama adalah ketoasidosis. Yang kedua adalah hipoglikemi, di mana kita ketahui kurangnya kadar gula dalam darah akan menyebabkan seorang kehilangan kesadaran. Kemudian yang ketiga ada retinopati, yang dimana akan menyebabkan pasien buta secara perlahan. Dan yang keempat ada nefropati, yaitu gangguan pada ginjal yang akan menyebabkan pasien luka bengkak. Dan yang kelima adalah neuropati atau gangguan pada saraf yang akan menyebabkan keram dan kesemutan pada anggota gerak pasien. Dan yang terakhir adalah kardiovaskular, yaitu jantung dan pembuluh darah yang akan menyebabkan penyakit jantung koroner. Cara mencegah diabetes mellitus: yang pertama, mengatur pola makan. Yang kedua, tidak makan ataupun minuman yang mengandung banyak gula. Yang ketiga, rajin berolahraga. Jaga berat badan. Nah, bagaimana dengan penjelasan barusan? Semoga dengan penjelasan tadi kita lebih mengerti apa itu diabetes mellitus, mulai dari gejala dan apa saja yang harus kita lakukan untuk pencegahannya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.